Selamat datang kembali di Tau Mina Esa Project, Suara Minahasa Cerita Kita. Dan di episode kali ini sebenarnya orang minta mau bahas apa? Nggak ada pembahasan, mar kalau ngoni mau buat taba uni, orang boleh bercerita ini sampai subuh. Dan kali ini Yosi nanda ada, mar kita ditemani oleh dua teman baru, mungkin menurut ngoni yang ngoni baru lihat, kalau Edgar masih tetap sama toh. Dua teman baru, tamu kasih kesempatan orang berkenalan. Teman Silakan. lama. Oh iya kata, teman baru ini podcast, mar orang teman lama kan? Silakan perkenalan dari sebelah kanan sini. Oh, kita duluan. Iya. Mau resmi-resmi. Baku kesedu juga supaya ya toh. Nama saya Miguel Tuaidan. Oh, itu bagus sedu. Oh, itu baku kesedu. Oh iya. Kalau kalau nama KTP Josafat Miguel Tuaidan, Mar. Kalau nama panggilan Miguel. Kalau nama sayang Nama sayang ada di Jadi ini Miguel. Kak Miguel. Ya, ini dia satu. Oke, nama saya Daniel Singko, biasa dipanggil Daniel. Dan. Biasa dipanggil Dan. Dela Pitaman. Oke, nana deng dorang dua. Enggak ada kita dah. Jangan Jangan ada. bertamang torang. So piki. Nyanda dulu kan dong dua musuh. Itu le. Tadi mau itu. Dulu kan dong dua musuh. Nah, teman-teman, kita bilang orang ini nanda ada judul karena memang orang mungkin akan sedikit berbicara tentang masa lalu dan masa depan Indonesia ini, wes. Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan. Boleh. Jadi teman-teman, kebetulan orang ini dulu pernah ada di satu fakultas yang sama dan orang seringkali duduk bersama ini untuk diskusi banyak hal. Dan orang sekarang suka berdiskusi beberapa hal dan didengarkan oleh teman-teman penonton. Nah, sekarang karena orang bilang orang dari kampus, kita ketemu tanya nu sekarang Kak Miguel sudah di mana? Kesibukannya. Kesibukan apa tuh kata? Sekarang kerja. Oke. So, bukan pengangguran lagi. Kerja di bidang pendidikan, kebetulan juga tapi latar belakang pendidikan, SPD. Mar sekarang bukan guru, tapi kerja di administrasi. Kalau dongnya bilang di SMA itu waktu SMP TU. Oh, TU. Kita di TU sekarang. Kita lebih menggeluti di itu bidang. Nah itu. Sekarang punya dikerja di instansi pendidikan. Selain bekerja? Hah? Selain bekerja maksudnya kesibukan apa tuh? Batona. Oh iya. Batona. Organisasi apa? Atau partai jangan kayak gitu? Siapa tahu tuh? Sekarang memang ada sih Daiko organisasi kecil-kecil sama dengan dulu. Dulu kan Lumayan. aktif sekali, lumayan aktif di organisasi. Sekarang saya mulai kurangi karena semua beda prioritas. Oh, jadi organisasi sekarang nggak penting. Penting. Sejak Sudah kapan prioritas? organisasi tidak penting? Oh, iya. Bukan prioritas bukan berarti tidak penting. Saya suka sekali memang kata walaupun bukan guru mar DP gaya bercerita ya. Guru. Kau lempar dulu Pak Kak Dan, nanti kita lanjut karena masih ada tamu tanya pangana. Tuh, Oke. Kak Dan. Daniel juga. Oh iya. Kak Dan. Aduh. Daniel. Oke, Daniel. Terus satu angkatan kan? Daniel. Silakan. Oke, kalau kita sekarang kesibukan kerja, Di jadi sekarang kita kerja di OBI, di tambang nikel. eh Sama sebelumnya kerja di Manado. Oh. Jadi kerja di Alfamidi 4 tahun setengah, baru berhenti kong pindah kerja di OBI. Sekarang sekitar 1 tahun kerja di sana. Karena kayak apa berhenti dan? Oh, nanti bahas apa? sekitar 1 tahun berarti sekedar informasi orang ada batik ini video di Tondano, jadi orang datangkan langsung dari Obi. Ayo, bintang tamu dari. Datangkan langsung dari Obi. Berarti sekarang kurang bekerja. Kurang kerja, soalnya ada fokus lain kerja dengan keluarga. Oh, so menikah berarti. Oh. Kapan dah menikah? Anak satu. Oh. Nah, jadi teman-teman, orang ini kok biasa kalau dulu karena orang satu kampus, satu fakultas dan satu organisasi. Dan tentu saja orang masih lulusan Unima, belum berubah sampai lulusan dari awal episode kan? Masih sama. Masih sama. Lulusan Unima? Iya, 5. Angkatan 2000 berapa? 2000 tahun yang lalu. 2015. Angkatan 15. Masih lulusan Unima? Angkatan 15. sama? Sama. Sama. Jadi karena orang lulusan Unima ya mungkin sedikit banyak orang mau berbicara tentang orang pengalaman selama di Uniman. Kenapa langsung tarik nafas? Nah, kebetulan Unima banyak memberikan Apa? pengalaman yang bagus. Pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik. Boleh tuh cerita sedikit lo pengalaman apa tuh? Orang berkuliah dengan baik. Oke. Di situ orang ikut organisasi, Betul. banyak dinamika, sih itu menarik.
Karena Oh. DP dinamika yang banyak jadi menarik. Oh betul. Mar DP dinamika bukan di Unima, di organisasi. Mar kan itu maksudnya bagaimana itu organisasi kan bagian dari Unima toh? Oh iya, organisasi dinamika yang terjadi dalam organisasi Unima. Oh. Terlebih khusus yang orang geluti. Tak kira ngana mau memisahkan organisasi Oh, enggak, dengan beda. enggak? Beda. Itu organisasi kan ada dalam Unima, berarti otomatis satu kesatuan. Oh, Mar masih coba dengar informasi tentang Unima sekarang. Sedikit. Apa tuh ngana dengerin? Hah? Di Unima berganti rektor. Oh betul. Iya, rektor baru Fekon. Iya, Tuh, dari dekan Fekon. dia kan Fekon. Ner. Ner Yosep, siapa? Yosep Yosep Kambing. Kambing. Uni kenal. Halo Ner Yosep. Kenal mantan ketua? Kenal? Ketua. Mungkin orang kenal Pamer, mana nak kenal Pak orang. Ah, iya, bisa jadi. Mungkin kan bisa jadi. Iya sih, kita lain enggak terlalu karena kita kan pendidikan itu Ner kok dosen. Manajemen atau apa dia? Mar dia masuk akuntansi level dia. Dia dosen Oh. mene atau apa? Enggak pernah masuk tapi kelas, jadi tak tahu. Mene. Mar karena so rektor jadi tak so kenal. Kalau menurut Ngoni yang Ngoni saksikan lulus sekitar tahun 2000 berapa ke? 19. Orang 19-20. Ngana 20. Orang Kita 20. kalau orang 3 Orang 19. Orang 2019 dah lulus. Ngana tahun berapa? 20. Dan semester berapa kau lulus? 11. Nah, apa-apa yang penting kelar. Ya apa-apa. Hampir Dengan yang penting bukan karena organisasi. Betul. Dan kelar lama bukan karena Organisasi. Orang seingat terus kok itu supaya teman-teman kan tuh tidak menganggap organisasi Memperlambat kuliah. Iya. Nah, jadi selama dari 2019 sampai sekarang tuh 5 tahun yang berarti 5 tahun atau 6 tahun yang orang sudah di kampus, apa yang Uni saksikan dari luar? Itu kok tuh tak suka. Kalau kau tuh mau bilang apa yang terjadi di dalam sudah bisa tuh. Apa yang orang saksikan dari luar dong? Unima banyak perkembangan, no? Gerbang baru, Oke. bangunan baru. Itu salah satu perkembangan. Dosen-dosen Toh, baru. Dosen-dosen baru. Oke. Dapat lihat juga ada jurusan-jurusan baru yang dibuka. Apa jurusan baru? Ada Jurusan tuh. baru. mungkin kalau S2, dalam S2. sisi ini dari sisi organisasi. Betul. Oh, ya, Sisi bilang organisasi le organisasi. Saya boleh. orang dari organisasi kampus. Betul. Ada organisasi Gitu. baru. Cuma Miguel sebenarnya sudah tahu, cuma dia mau kasih lari itu. Cerita. Baik, kita tak langsung di situ kan cerita. Jurang mana jurang? Apalagi dia selama terang lulus kan tetap mengikuti. Betul. Jadi pasti dia tahu persis. masih sempat. Masih sempat. Dinamikanya masih panjang kan. Oh, waktu Ngoni kan lulus 2019, kita 20. 20. Nah, berarti Kalau masih tuh ada orang setahun ke kampus. kalau tuh orang cuma ada lewat akan satu periode pelayanan lah kita bilang, satu periode apa kan itu saya bilang, Masa yang jabatan. masa jabatan organisasi karena dua toh. Dua masa jabatan. Dua masa jabatan berarti kan yang lebih banyak pengalaman dari orang kan di kampus. Enggak juga sih. Oh berarti itu pertanyaan setelah pasca orang lulus meninggalkan organisasi Iya. internal. Internal. Kebetulan yang orang tinggalkan BEM. BEM betul. Iya BEM Dia DPM soalnya. atau DPM? DPM. Iya, Pasca beda kita. orang selesai demisioner, apa yang terjadi atau problem apa yang terjadi waktu itu, Miguel? Di kampus. Di Tuhan, kampus. luar biasa DP problem sih sebenarnya. Luar biasa DP pertanyaan bukan DP problem. DP problem nak ada yang terjadi apa-apa sih, masih berjalan seperti biasa. Ya di bawah kepemimpinan Torompe Tamang 1. Yosi. Langsung bilang di Yosi, bawah kepemimpinan ketua BEM Yosi. Yosi ketua BEM. Kita Kebetulan juga beliau berhalangan hari ini ada dia Ada datang cuma kan dia bertemanin orang apa tong singus-singusin. Yosi style gue dengan. Dengar-dengar kamu ada aktivis di kampus Kak Miguel. Siapa? Kak Miguel. Aduh, kalau bicara aktivis, semua orang bisa jadi aktivis. Oh, yes. Aktivis kan bukan berarti orang bicara lewat megafon, tapi bagaimana orang melakukan segala hal dengan penuh semangat. Itu yang kita termasuk aktivis. Nggak perlu orang pakai megafon, kontrol dikatakan aktivis. Kan aktivis itu punya pemaknaan yang berbeda, bukan cuma sekedar pegang megafon atau gerakan siswa siswa lagi karena biasa di sekolah bukan mahasiswa misalnya ada satu aksi atau apa, nggak perlu begitu supaya dikatakan aktivis. Nah tadi bicara tentang kopi bicara tentang setelah Ngoni lulus kita masih tertahan 1 tahun di kampus. Bagaimana ada apa saya dinamika terjadi? yang terjadi di kampus. Dia punya- Sebenarnya dinamika masih sama seperti orang yang orang rasakan waktu orang belum lulus, ya paling masalah keterlibatan orang-orang yang masih awam dalam organisasi. Orang kan belum paham secara penuh ini organisasi apa, peruntukannya for apa. Dengan sama dengan yang bilang tadi, yang selalu jadi orang tanda kutip itu organisasi kok backing lama kuliah. Nah itu masih melekat terasa sampai sekarang. Tanam. Nah itu yang dinamika itu yang selalu timbul, dan kita bersama Yosi, kebetulan Yosi TP Junior, TP Junior. Marga napi ketua BEM. Mari kita PK ketua BEM waktu itu. Waktu itu Yosi TP Junior, kita juga dorong-dorong Pak Yosi bahwa bagaimana orang mau
galang torang pe teman-teman supaya ikut organisasi. Torang kasih contoh torang pe senior Dan. Dia boleh lulus ketua BEM, dia ketua BEM. Dia lulus tepat waktu dengan IPK yang fantastis. Oh, Dinamika sih masih sama, masalah orang pe sudut pandang tentang ini organisasi pola pikir. kampus. Ya, pola pikir tentang ini. Tentang organisasi. Selebihnya di P Teknis apa yang torang bangun dari periode sebelumnya ke periode berikutnya masih berjalan sesuai apa yang torang rencanakan. kalau sekarang masih berjalan sesuai enggak ya? Hah? Itu kemarin kita belum pernah di kampus itu. Iya, sudah pernah kan orang Karena- ke kampus. Bagaimana? Masih berjalan sesuai sekarang? Tahu? Oh, nih tahu. Yang masih berkuliah ada di sini, yang masih So, berkuliah. nggak ada. Oh, ya. Sudah ada Sebenarnya di- apa ya? Jadi mahasiswa ulang di situ kan, supaya Iya. kamu tahu apa yang di dalam. Boleh. Begitu Saya juga. mau jadi mahasiswa ulang terang. Ada rencana ini mau S2 kak. Soalnya kalau misalnya Kalau S2 sudah bisa ambil peran lebih. Toh? Nah iya sih. Betul. betul, mer ada loh tuh S2 penyebab peran lebih itu kan bagaimana? Ada. Oh ada kata. Siapa? Nggak tahu. Mer ada kata. Beda yang waktu orang masih S1 toh, orang peran di organisasi itu kan besar sekali. Memang itu kalau S1 kan torong pejanjang kan 4 tahun, Iya, kalau S2 kan panjang. cuma 2 tahun. Dengan S2 tetap ada di PBM, ada di PCN. Begitu tetap ada di organisasi. Mar yang mau seaktif dan torong ngomong S1. Bagaimana torong balik ke kampus? Nggak lah. So boleh Jo. Kan ada beberapa contoh tuh kak yang siapa betul tuh nggak bilang tuh lalu. Tuh itu senior maksudnya kalau kok so senior nggak usah Jo mau balik-balik di kampus kasih juga petu adik-adik yang sekarang tuh. Nah itu no. Nah, bukan Katu dan Edgar bilang tadi Mbak Uni di TikTok. Kopi guys. Tadi Mbak Uni di TikTok. Ada. Mbak Uni di TikTok yang ngana so lulus. tapi Toh? sebenarnya Masih suka saat terlibat. menuntut ilmu bagi orang masih bisa saja kalau orang Iya. bisa mengambil S1 Betul. di kampus nggak apa-apa menurut kita dong sendiri. Masalah umur kan kuliah nggak ada pengaruh. Iya kok. Long Tapi life kalau orang education. mau kembali lagi ke kampus untuk mungkin berorganisasi dalam konteks orang pembahasan hari ini Sebanyak lebih jago dari orang kok itu. bukan sebanyak lebih jago tapi Bukan terlalu masa. Iya. So itu no, sebanyak lebih jago dari orang. Soalnya kalau misalnya torang-torang terus kaderisasi gagal berarti. Iya. Sedangkan salah satu yang paling penting dalam berorganisasi menciptakan kader yang baru. Fungsi. Bagaimana itu kaderisasi? Ya. Toh? Jadi kalau orang balik di kampus ya apa jodoh mau bilang tuh? Ya, Dengan mungkin orang kalau balik ke kampus lupa aduh mau bergaul ulang lagi dari pertama. Iya. Kasih juga tuh pada. So Buat beda adik-adik zaman le Gen Z orang. Torang Orang apa? Gen Z. Sama. Torang Gen Z mar didikan milenial. Toh, Kak. Gen Z didikan milenial. Nah, daripada kalau setelah orang bercerita tentang kampus, semua kalau cerita masa lalu kok membosankan tuh. Berarti tuh cerita juga masa depan. Bagaimana Uni melihat Indonesia sekarang dari kacamata kacamatanya tuh? Bagaimana Uni melihat Indonesia sekarang dari orang pandangan nang bagaimana? Sekarang atau apa kayak yang lagi viral sekarang kan banyak kasus korupsi yang di up tuh. Iya betul. Dari berita kan banyak sekali. kalau kita tuh melihat Indonesia saat ini Indonesia sedang baik-baik saja. Betul. Berarti menolak Indonesia gelap. Oh terang-terang ini. Maksudnya Gelap kan- sih. Kak Daniel, Iya, Daniel betul. dengan Kak Miguel punya pandangan tersendiri dia. Gelap. Orang tanya dulu Pak Iya. Dan. Betul. Jadi begini kalau dulu orang menilai Indonesia dari kacamata mahasiswa, sekarang dari ya perspektif orang kehidupan masing-masing, no begitu dah. Ya kalau menurut kita sih Indonesia lagi on track. Sekalipun memang banyak kasus-kasus, banyak kejadian-kejadian yang memang mungkin banyak orang yang nggak suka atau Betul. apa. Namanya juga pemerintah pasti ada kelebihan kekurangan masing-masing. Betul. Orang nggak bisa menuntut untuk ini pemerintah ini sempurna. Betul. Pasti ada saja gejolak atau permasalahan yang jadi. Tapi kalau menurut kita tetap on track. Tetap ya. Indonesia Masih emas dalam 2045 on the track. pasti akan jadi. Optimis sekali memang. Optimis sekali. Tuh. Sekalipun memang banyak lika-liku. Banyak Nah, betul. Del, ini kan orang sudah dengar pandangan dari Kak Daniel toh Ah. bahwa Indonesia saat ini masih pada DP jalur On Betul. track. untuk 2045 Indonesia masih pada jalur. Masih boleh. Mar di saat tadi Daniel bicara tentang itu kita lihat Miguel kayak gregetan dan Mesti ada dari oposisi berarti. kayaknya Miguel ini punya pandangan tersendiri terhadap Indonesia saat ini dengan isu-isu yang kemarin Betul. viral. Nah, Duh. kalau dari Miguel sendiri apa dan? Jurang ini, jurang. Nah,
kalau kita melihat kan orang sementara di proses masa transisi jabatan. Kalau orang kita sih masih menghitung ini pada proses masa transisi jabatan. Memang ya seperti biasa, pemerintahan baru pasti bersih-bersih. Tuh bersih-bersih dalam artian Kalau ini. pemerintahan lama enggak coba bersih. Enggak ada, mereka pasti bersih-bersih. Kan mereka akan berjalan sesuai dengan mereka mereka yang bawakan di kampanye. Betul. Jadi mereka mesti sesuaikan bagaimana tuh keadaan supaya orang selaras dengan apa yang janjikan di kampanye. Jadi kalau kita pada saat ini pada masa transisi memang sih banyak isu-isu, bukan isu lagi sih, memang sudah terjadi, bahkan sudah diproses, ada beberapa kasus korupsi. Tak harap sih korupsi hukum mati. Minta tolong nanti editor si ulang-ulang tuh DP yang terakhir sekali itu. Si ulang-ulang akangnya. Siap, korupsi hukum mati. Iya. Kita karena kayak apa begini? Mar kaki kak itu pengaruh di. Kalau kita nggak setuju sih itu. Iya. Memang kalau mau mengkaji itu banyak hal yang akan tak kai Tomar, kita bukan ekspertis di situ. Cuma kita aja ambil contoh kak, viral di TikTok dong, compare dong antara Indonesia. hukum ada di negara orang Indonesia dengan hukum di negara lain. Nah, seperti itu. Kalau di lain kenapa boleh ada hukum-hukum yang seperti itu, kenapa di Indonesia enggak? Mungkin kita tahu siapa yang Mungkin karena beda budaya kan. Ya, Karena bisa jadi karena ada menyamakan budaya. Indonesia dengan negara lain, Ya. menerapkan hukuman yang sama. Apalagi hukuman mati tuh. Betul. Marsi kalau merugikan rakyat terasa merampas hak rakyat. Apalagi banyak yang dikorbankan tentang ini. Rakyat Cuma miskin. yang jadi pertanyaan, apakah hukuman mati akan membuat jerah? Betul. Tak suka sekali singgung. Kita mau keluar dulu nih lanjut ya. Kalau saya Cina. Kalau ini saya topik menarik Sebenarnya hukuman ya, mati. efek jerah tuh, terkait Apakah efek akan jerah. membuat efek jerah? Coba. Coba. Iya sih. Ini hashtag, ini gerakan-gerakan ini terjadi karena pergerakan dari salah satu pergerakannya dari mahasiswa. Itu berhubungan dengan orang pengalaman masa lalu waktu orang masih berorganisasi. Betul. Ya toh. Nah, bicara tentang mahasiswa, bicara tentang organisasi itu selaras dengan orang bicara berpikir mungkin sampai pada saat ini. Nah, kita pertanyaan itu bagaimana tamang-tamang menilai tentang gerakan itu yang dilakukan oleh mahasiswa? Apakah yang gerakan itu salah atau benar atau tidak bisa dibenarkan atau disalahkan? Dan dulu dan apa dulu? Kalau Pilih kita sih pembahasan di takut kita. membahas tentang apa yang dikatakan tadi, hashtag tadi yang konotasinya negatif. Apa yang mahasiswa gerakan memang ada baiknya, ada buruknya juga. Betul. Yang terus harus lihat itu kan dari dua sisi tuh. Orang lihat DP buruk dulu, baru DP baik. Kalau DP buruk ya berita-berita ini pasti akan jadi hal yang negatif untuk berita-berita entah itu yang berita lokal ataupun sampai keluar internasional. Itu kan jadi konotasi negatif untuk Indonesia. Padahal mungkin tidak sepenuhnya begitu. Sama yang kita bilang tadi kan, orang ini tidak bisa mengharapkan Indonesia ya pemimpin ini atau negara ini terjadi hal-hal yang positif saja. Kalau mereka bilang korupsi, Pertamina lain, terus tidak bisa 100% kontrol itu. Terus tahu juga pasti kapan yang mau jadi. Toh? Itu kan sama yang korupsi kan dari 2018 baru dapat tahu 2025. Jadi kalau menurut kita apa yang mahasiswa gerakan itu ada baiknya ada buruknya. Nah, tadi kan buruknya konotasi bicara tentang Indonesia berarti di mata dunia kan. Iya, betul. Kalau positifnya Kalau positifnya dengan mahasiswa memperjuangkan atau melaksanakan aksi-aksi itu, tentunya pemerintah itu lebih antisipasi lagi. Mungkin mereka lebih giat lagi untuk melakukan tindakan-tindakan toh, lebih hati-hati. Gitu. Supaya mungkin kalau tidak ada aksi dari mahasiswa-mahasiswa ini, ya dorong kasih biar kejadian yang sudah itu, dorong kasih biar juga atau hilang dari media, toh. Biasanya begitu. Berita yang sedang show up karena tidak ada pergerakan dari mahasiswa atau dari masyarakat hilang. Tapi karena ini mahasiswa angka, Hilang DP berita tuh, bukan DP mahasiswa ya, DP berita. dari tadi DP berita tuh dari gimana? tadi kan tuh kita banyak bertanya Pak Miguel dengan Daniel. Kita lihat dia lah suka sekali punya pandangan tersendiri Pak Miguel. Siapa sunan? Kalau Ini studio ada AC dingin. podcast sebelumnya dia lah banyak main aman Pak. Iyo, dan Dia lah kurang mengutarakan pendapatnya terhadap situasi yang Siapa terjadi bilang? saat ini di Indonesia. Kalau dia lah sendiri punya pandangan? Tentang apa? ngana dulu Dels, dari tadi orang suri jurang ngana masih di atas. Ngoni tahu enggak kalau di dalam jurang kau sudah ada tuh di atas, siapa tuh mau tarik panggung? Nanti Yos itu telepon. Aduh. Baru sebenarnya kata nanti orang bercerita ini jurang atau enggak?
ini maksudnya ini pembicaraan menurut kita wajar untuk orang bahas karena ini merupakan bentuk orang kepedulian kepada negara ini. Kepedulian terhadap negara. Betul. Dia langsung bilang kepedulian terhadap Betul. negara. Betul. Walaupun cuma bercerita dan toh nggak ada tindakan Kepedulian apapun. Kepedulian seperti apa dan dampaknya seperti apa? Kalau menurut kita salah satu orang podcast ini merupakan salah satu kepedulian karena apa? Dari orang diskusi ini kan orang boleh memberikan informasi-informasi tentang itu toh. Jangan lupa belok yang pertanyaan tadi tentang tuh yang Mana? viral-viral Oke. 3 minggu belakangan ini, mulai dari Indonesia Gelap, kabur aja dulu, Oke. korupsi dan lain-lain. Kalau kita memandang ini dari sudut pandang masyarakat awam sebenarnya ketika ada banyak kasus yang terangkat sekarang sama dengan Daniel bilang tuh ini kan terjadi dari 2018 untuk beberapa kasus baru dapat tahu sekarang toh Itu yang korupsi. toh sama dengan itu kalau misalnya nyendak sekarang mau lebih banyak dan berarti apa yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya mampu dilakukan sekarang. Kalau misalnya sekarang ada yang bilang Indonesia banyak korupsi begini sebenarnya malah bagus ketika ada berita-berita korupsi yang keluar berarti pemerintah mampu menangani itu dan makanya keluarlah tuh berita-berita itu. Karena kalau misalnya itu nak keluar di antara dua memang tidak ada atau tidak dapat tahu. Cocok untuk orang tambahkan hashtag bersih-bersih memang. Kalau misalnya orang hashtag yang konotasi negatif, orang mesti tambahkan ini hashtag bersih-bersih. Bersih-bersih Betul, toh? bersih-bersih yang dimaksud di sini ada pemerintahan sebelumnya yang belum bagus. Iya, yang belum belum diselesaikan Ya. mungkin toh diselesaikan sekarang. Makanya dari sekian banyak hashtag konotasi negatif orang tambah ini hashtag bersih-bersih toh. Supaya Bersih-bersih apa ini? Bersih-bersih kasus korupsi. Betul? Bersih-bersih kasus korupsi supaya Negara banyak rugi. iya, negara nak Karena kan Pertamina kerugian mencapai hampir iya, boleh saya makan Bukan saya makan. Nah, makan siang gratis boleh pakai berapa tahun tuh itu dia. Boleh pakai berapa tahun tuh itu dia. Iya. Begitu dah. bahas. Kita lebih setuju kalau tong bahas tentang tuh ini kabur aja dulu. Nah, ada apa sih di Indonesia? Kan dari tadi kan Dela kan cuma satu pertanyaan, cuma itu saja. Dela menurut Ngana kita lebih dibahas. pilih begini Jo. Kita kasih pertanyaan simpel. Kerja di Indonesia atau kerja di luar? Di Indonesia. Karena Karena kita pilihan kita suka di sini. Mar kalau misalnya tahu nape arah pertanyaanmu ke arah mana? Kalau katunan untuk teman-teman lain yang karena kita ada tuh kita aja baking tuh di sini. Mar kalau masalah gaji dan lain-lain yang lebih menjanjikan luar negeri lah. Tuh. jadi Ngana lebih tetap pilih kerja di sini. Kalau kita secara pribadi, mar kalau untuk masalah gaji dan lain-lain di luar negeri, di luar negeri iyo. disejahterakan lah. Iyo. Oke. Berarti di Indonesia nak disejahterakan. Kita mau sebut Jepang, Aussie tuh sekarang Iya, apalagi yang lagi top Jepang, Australia, Aussie. baru apa Kanada. lagi? Kanada. Ya itu yang paling top sekarang. Kamboja. Oke, Kamboja. Ada yang mau pergi Kamboja. Ada yang mau pergi Kamboja. Yang begini kan. Kamboja. Kamboja. Enggak napi Kamboja. So pernah pergi. So pernah pergi. banyak tamang dari Atau ada prioritas dari sana. Nah, Daripada maksudnya ini kabur aja dulu orang mau pilih Indonesia atau di luar. Kayaknya lebih menarik kalau misalnya sebenarnya kayak pas orang lebih pilih di luar langsung begitu. Karena kan banyak sekali yang udah pergi. Kong bahkan yang menimbulkan yang making viral ini hashtag ini orang-orang yang di luar. Iya. Orang yang blow up terus toh. Yang kita lihat ada banyak berapa di TikTok. Ada beberapa TikTok yang memang orang suka kerja di luar, kong orang pakai ini hashtag. Padahal orang selama di luar. Iya. Itu hashtag kok gara-gara kalau pergi nasionalis terus apa yang lebih nanti cari DP berita. Bahlil. Iya. Bahlil yang bilang toh menteri SDM. Menteri SDM Yang bilang, ada bilang tuh Bahlil. yang Pak keluar Bahlil. tidak Ya, nasionalis. tidak nasionalis. Bagaimana? Itu sih lebih berat kalau dibilang nak nasionalis. Karena Dilema juga. Karena di posisi kalau kita itu kebetulan kita sekarang ada kerja, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pengangguran dengan ada dua pilihan kerja di Indonesia bukan tidak mensejahterakan, belum mensejahterakan. Betul. Dengan keluar misalnya ada kesempatan kerja di luar negeri lebih mensejahterakan, pasti kita lebih pilih ke luar negeri. Semua begitu. Karena Iya. begitu. Karena Mereka untuk apa orang kerja? Sekarang itu dulu tujuan orang kerja apa? For salary, for orang hidup. Kalau orang di sini orang kerja
Cuma begitu-begitu. ya istilahnya nak mampu memenuhi orang pe kebutuhan hidup, kenapa kan nak orang coba di luar? Itu pun kalau ada kesempatan. Mar ingat kerja di luar kan nak segampang yang orang pikir tinggi jo dulu begitu. Dorang itu tuh ada perjuangan masing-masing Iya, ada betul. Peggy. Memang berat sih tapi lebih mensejahterakan. Ya semoga Indonesia ke depan bisa lebih mensejahterakan supaya hashtag ini hilang. Terang mau ganti dengan hashtag apa gak? Di sini aja dulu. Mau cari dia pertanyaan, Forti Kabur aja Iya, dulu. dia mau cari pertanyaanmu apa? Menjebak. Ya, bukan pertanyaan menjebak. Apa dah? Terang Nah, sama kalau betul. kita kan punya pandangan tersendiri tentang hashtag kabur saja dulu. Oh iya, pasti Kita sedih. maksudnya bukan bicara sejahtera sih gitu. Mungkin kalau yang belakangan ini kita lihat, mungkin karena tuh persyaratan yang kerja di Indonesia ini dengan salary yang seadanya, Betul. DP persyaratan terlalu bertele-tele. Betul-betul. Bisa mengendalikan api, angin, udara. Avatar. Kriterianya harus Berpenam. spesifikasinya harus Ya. sesuai dorang mau dan sedangkan kalau kerja di luar tidak memandang ijazah, tidak memandang spek, yang pasti tahu bekerja, tahu So, sudah kerja dengan salary yang lebih besar. sama dengan yang paling dulu kita nak setuju itu ada di di salah satu lamaran itu yang DP persyaratan Tinggi badan. bukan. Woi, Dia lagi. nggak mau lolos kita dah. Dia persyaratan apa? Berpenampilan menarik. Iya. Itu yang dari dulu kita nak pernah setuju. Orang kan tuh kalah di keadaan. Iyo. Otomatis Kalau kalah. di tiga melamar Iyo, kalah. langsung dia. Begitu. Yang apa dang? Yang ber. Sekarang sudah tambah kak, sebelum boleh kata ada panik asam lambung. Iyo. For apa obat proma? Merek lagi biar sosok. So, for apa buat? Oh iya, nah. Info proma. Aduh. Kalau kita itu sih dari dulu yang kita paling setuju itu yang pertama itu cuma itu sih satu, berpenampilan menarik. Baru Karena selain itu persyaratan kan tuh yang kenapa sampai itu hashtag keluar. Ini kan tuh membahas hashtag tuh. Nah itu mungkin karena lapangan pekerjaan yang kurang. Betul. Maksudnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini jauh lebih banyak DP persentase dengan Ketersediaan. Lapangan kerja. Begitu. Mungkin Ya itu kan jadi itu solusi. sampai hal itu hashtag kabur aja dulu sampai muncul. Betul. Begitu. Terus kalau Di luar dia benar atau salah ya. Kalau misalnya Eka bilang tadi kan kekurangan lapangan pekerjaan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Maksudnya pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan. Harusnya. berarti yang bertanggung jawab sama pemerintah. Pemerintah. Tadi Iya jawab lah. sendiri. Atau orang dalam. Orang dalam apa ini? DP Ah, konteks. so lain lagi ini. Untung. Lain lagi Pemerintah. nih. Tadi pertanyaan tadi dulu. Orang Lain dalam lagi. udah bilang, yang dapat suara orang dalam. Lain lagi ini. Pemerintah, ya. harus hadir. Ya, Iya. sebenarnya begini Maksudnya Pak. hadir bagaimana tuh? Kalau kita Hadir Jono. guys, kalau kita begini, pada saat itu kita agak sedikit kecewa dengan ada salah satu yang menteri yang menyampaikan tidak nasionalis. Padahal coba dia sampaikan, dia rubah itu tidak nasionalis dengan begini. Oke, karena mungkin salah satu faktor hashtag kabur aja dulu, karena kekurangan lapangan kerja, kita akan coba bangun lapangan kerja. Kan lebih bagus. So, dia Gagah sekali. mendengar. Menteri berikut. Mantap. Habis itu habis dia bilang Jadi jadi begini, ada bilang tadi kok muncul tuh berita PT Sritex PHK. Sritex PHK. Iya, iya. Ribuan pekerja PHK. Maka itu dong, maksudnya dengan dia berkata menyambung itu dah. dia berkata begitu dong, sebenarnya muncul juga bukan menambah semangat untuk masyarakat tapi memunculkan kekhawatiran. Kalau dorang kan setidaknya dong bilang nanti dorang coba buka lapangan kerja baru yang mampu memfasilitasi segala pengangguran yang ada di Indonesia. Minimal dia tak kurang lah, bukan seluruh pengangguran, tak kurang. Nah itu kan lebih kalimat-kalimat optimis yang boleh keluar. Kalau kalimat-kalimat yang seperti itu ya sekiranya agak mungkin dihindari lah. Padahal Supaya kan ketuk, sebenarnya mau kerja di luar kan tidak dilarang juga. Iya. Justru dilindungi. Asal sesuai aturan, jangan ilegal toh. Betul. Jadi kan sebenarnya kata-kata begitu sebenarnya tidak pantas. Iya. saya bilang. Apalagi seorang menteri yang Di mengucapkan. lain sisi pemerintah kasih izin ini TKI. orang ini kerja di luar, TKI. tapi lain sisi pas orang mau kerja di luar dia bilang tidak nasionalis. Nah, ya. Itu kan Itu sampai memang. bertolak belakang. Betul. Jadi lebih bagus kan tuh Rupa Tumigel udah bilang tadi. Jadi kalau sudah di menteri, Pandai-pandailah bercerita. oke. Cuma cerita kok. Cuma cerita Iya. gua tuh.
Maksudnya Siapa tahu? Dia dongeng yang maksudnya kan Iya. mereka itu kan bagian dari torang yang pilih torang supaya apa? Torang pe kebutuhan. Memang so terbaik sekali karena di sekolah kan. Enggak sih, karena kita kan calon 4 tahun depan. Amin. Enggak nah. Mar tuh 4 tahun tuh yang baru lewat kan dapat calon. Nah, enggak jadi kan? Enggak jadi. Dari partai apa, Bote? Bip. Enggak kata. Oh, bagaimana dengan tuh berita Kemenpan RB yang menunda Menda apa? CSN Udah. 2020. Duh. Ini sih. Tapi ambil minum dulu ya. Ini jujur saja berita ini masih berhubung selaras dengan tuh Iya, pekerjaan tadi. Betul. Kalian tahu sih pertama yang begini, kita belum memberikan komentar lebih dari kita pemikiran karena apa? Orang belum tahu apa yang melatar belakangi mereka itu ditunda. Apa sampai sekarang? Efisiensi anggaran. Nak bilang kan di berita kalau efisiensi anggaran memang orang tahu itu akan ada efisiensi akan berkaitan dengan itu, tapi kan tidak dibilang tuh di berita terkait efisiensi. Tapi kan kalau orang kan yang biasa berita, orang cuma bilang tanpa bilang ya, alasan. karena kan orang biasa buat kajian, orang biasa buat kajian bersama, pasti orang tahu tanpa itu dikeluarkan di berita, orang tahu di latar belakang siapa CASN ditunda atau P3K ditunda, orang tahu pasti untuk efisiensi, tapi kan tidak di blow up di media seperti apa. Itu sih yang kalau menurut kita terkait ini harusnya pemerintah bisa berikan alasan kenapa sih ini CASN ditunda, sehingga CASN ini yang orang-orang ini tahu dan kira-kira apa DP alasan supaya orang nyandak muncul dalam kegaduhan. Kalau ada DP alasan yang tepat kan ada kegaduhan. Kalau misalnya CSN ditunda berdasarkan turun kajian tadi sampai yang Miguel sampaikan bahwa itu karena efisiensi anggaran, bagaimana pandangan orang satu-satu gitu orang Yo. atau Miguel sendiri jangan Terkait ini for efisiensi, terasa kalau untuk efisiensi lebih terkait bagus. masih dengan pembahasan Indonesia gelap. Nah sekarang begini, orang bicara tentang tadi pekerjaan yang kurang. Nah, Lapangan oke. pekerjaan yang kurang. Sekarang ini CASN Ada lapangan pekerjaan, nah. lulus ditunda dalam skala waktu sampai Oktober kan DP? Oktober. 1 Oktober. Oktober bahkan ada yang sampai tahun depan bulan Juni. Dengar-dengar sih, nih tahu itu berita Nah, asal bagaimana atau apa? terhadap hashtag itu? Bukankah itu sinkron dengan situasi Indonesia saat ini yang mungkin nampaknya baik-baik saja, Tapi sama diskusi tadi, tapi realitanya seperti ini. kalau menurut kita, ini sih berat sih kalau kaitkannya Indonesia gelap. Yang pertama, ini penundaan CASN memang orang kan bilang kan tadi mungkin karena salah satu dampak kabur aja dulu. Karena CASN tuh ini. enggak ya. Oh, nah itu. Tuan kita di swasta ya. Oh, tak kira kan. Kita di swasta enggak mendaftar dan enggak mau dijadi bukan tidak tertarik kerja di Jadi bawah. ASN. Ya. Lanjut. Apa? Tadi Lanjut. Kemana? pengangkatan. Oh, terkait pengangkatan CASN. Memang kan tuh di lain sisi orang butuh lapangan kerja. Toh, tapi di lain sisi mereka membuka lapangan kerja dan ditunda. Itu tuh yang maksud. Iya. Dampaknya bagi masyarakat yang bagi Ini mengerti, jadi dia berpikir kata-kata aman dia ini. Nah, Jadi dia berpikir supaya enggak kita out belum nih. kita jujur kita belum mengerti nih. Pertanyaan mau dipusatin kemana sih? Kalau Setuju enggak dengan penundaan? Cuma itu. Sebenarnya nggak setuju. Oke, itu deh. Nggak setuju. Kita nggak setuju sama sekali. Karena apa? Karena- Kalau misalnya belum waktu mau buka CSN jangan buka. iya. Itu saja DP simple begitu. Kalau kalau kita mau kasih sinkron sama dengan Daniel B. Torang B KTP jawaban tadi bahwa penundaan itu terjadi karena efisiensi. Toh? Sebenarnya dari pemerintah sebelumnya atau pengangkatan itu sudah terstruktur. Setiap tahun ada. Soalnya ada tuh DP. tahun lalu nggak ada. Tapi kan semua perubahan terjadi ketika efisiensi. Hah. Iya toh. Nah, berarti efisiensi ini DP pengaruh baik atau buruk enggak bagi masyarakat secara keseluruhan? Efisiensi itu ya baik buruk lah. Buruk. Terutama Baiknya for baiknya makan for gratis. MBG. MBG. Makan Makan nasi bergizi gratis. gratis. Buruknya Ya? tidak tahu DP jawab. Nah, dari tadi Pak Miguel ini tidak tahu terus. Baik aman. Kalau kita Mau nih pancing-pancing Kalau kita supaya kita- main aman. kita Mari ya. orang main aman semua. efisiensi anggaran. Toh, ini tuh dapat Kita pertanyaan. gua suka mendengar Tolong. jawaban Iya. dari Miguel, jujur saja dari tadi. Karena Karena kebetulan Dia- ada bidang. Ada ikatan. Kalau Kalau FPI kan ada kita bidang. sebilang, kalau kita sebilang kan pertama kita tidak setuju
terkait misalnya CASN itu atau P3K ditunda sampai akhir tahun atau Betul. tahun depan. Kita nggak setuju sama Tapi sekali. so menjadi rahasia umum kan kalau misalnya DP penundaan itu karena Efisiensi. Efisiensi. Yang orang pikirkan pasti karena efisiensi. Jelas. Nah, kenapa kok begini? Duh, keluar tapi temuan. Ya oke. Kenapa harus menerima CASN atau P3K sementara akan nantinya ditunda? Kan ini sama dengan satu perencanaan yang tidak direncanakan secara matang. Diterima tapi ujung-ujungnya ditunda. Oke. Jadi sekiranya orang lagi kembali ke pemerintah kan, ya pemerintah yang bertanggung jawab di sini, sekiranya memikirkan hal yang terbaik for orang PJSN. Karena apa? Di berita di mana-mana ada yang so resign dari pekerjaan. Iya. Karena itu ini ya, orang yang so resign dari pekerjaan, apalagi kalau dia berkeluarga, Mau makan apa? dia mau cari makan apa sampai tahun depan atau minimal sampai akhir tahun. Itu, no. Itu DP dampak-dampak yang seperti itu yang pemerintah harus pikirkan. Jangan cuma asal menunda. Nah, ini kalau kita suka kan jawaban begini. Oh ini pancing-pancing belajar. Tapi maksudnya begini, pemerintah kalau Lagi dari tadi dia. Tapi maksud begini, pemerintah kalau misalnya dia tunda, Oke. kasih solusi dong ke masyarakat. Sambil ngoni ditunda, ngoni kayak dikasih apa bantuan apa kayak bantuan apa? Karena jujur yang up selalu DP berita, bahkan di media-media nasional itu orang yang so resign. Kok mereka berkeluarga? Dorang mesti makan apa dong pe anak? Dengan beli kerupuk sunat mungkin. Nggak ada gaji dan pendapatan. Betul. Mungkin dong pe anak dapat MBG. Toh Mama anak-anak dapat dan papa, mama dan papa papa. yang- Lama. Itu termasuk. Jadi selain Iya. selain mengeluarkan satu kebijakan, pikirkan dulu apa kira-kira yang Dampak. menjadi dampak dan Dengan kira-kira kalau dia solusi. kalau dia ada dampak buruk, solusi-solusi yang ditawarkan seperti itu. Betul. Memang bijak sekali itu. Iya, tetap ketunan menurut kita semua kebijakan yang pemerintah ambil tetap ada plus minus. Iya. Gitu. Cuma mungkin kayak orang sampai bahas ini karena melihat banyak DP minus. Ya. Karena apa Bukan kurang kok minus. persiapan? Iya, sebenarnya kok bukan minus, cuma banyak yang menurut orang sebagai pandangan merugikan masyarakat kan, untuk beberapa hal dah. Jauh dari itu kita tetap percaya semua kebijakan yang pemerintah ambil tetap untuk negara ini. Ya. Kalau katunan misalnya orang cuma selalu protes-protes pemerintah, maksudnya mengkritik dorang pe kebijakan, mungkin sesekali orang lebih berpikir kenapa dorang ambil itu kebijakan. Dan yang boleh orang bikin sekarang selain menyampaikan orang pe kritik, ya orang berharap dorang pe tujuan itu ya untuk membangun negara ini. Dan itu pasti menurut kita pasti dorang pe tujuan untuk membangun negara ini. Yang merusakkan ya ini oknum-oknum yang Ya. menyalahgunakan jabatan, toh korupsi dan lain-lain begitu dah. Sebenarnya yang menghancurkan negara ini bukan pemerintah secara keseluruhan, Bukan. hanya oknum. Betul. Ya, cuma Cuma beberapa. masalahnya ini oknum sebanyak. Iya, kan ini oknum sebanyak. Dia balik di situ. Cuma Kembali lagi ke apa no? Kalau menurut kita apa itu budaya dan pola pikir no? Ini masyarakat. orang pecerita ini nanda ada tujuan apapun, dan kalau misalnya mau tanya orang kapasitas berbicara tentang pemerintah, ini hanyalah suara dari sebagian masyarakat kecil untuk menyampaikan orang pe aspirasi ke pemerintah. Ini orang pe pendapat dari orang awam. Dan satu kutipan yang kita selalu ingat, hancurnya sebuah negara bukan karenanya banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik.